我が輩はリザードマンのガビルである。お前らも配下に加えてやろう。光栄に思うがよい。よっ、ガビル様最高。かいいかしてる。配下に加えてやる。光栄に思え。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。Oke, hello guys and welcome back to my channel Gironime. Dan di video kali ini kita bakal lanjut pembahasan mengenai light novel volume 9 untuk chapter yang pertama. Nah, di video sebelumnya kita udah selesai bahas untuk prolognya, yaitu The Shining Hero. Nah, sekarang kita bakal masuk ke chapter 1 untuk light novel volume 9 Tensei Shitara Slam Dataken. Nah, judulnya adalah Malam Upacara Pembukaan. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasannya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, di part sebelumnya kita udah bahas mengenai perjalanan Mayasuki dari awal sampai dia ini diakui menjadi pahlawan ya, atau pahlawan terpilih karena unik skillnya yang sangat keren ya, atau menakutkan, yaitu Chosen One. Nah, jadi semua tindakannya itu bakal kayak dianggap jadi tindakan pahlawan gitu guys, dan hokinya nggak ngutek guys. Nah, di chapter pertama ini kita bakal bahas mengenai perjalanan partinya baru Mayasuki untuk misi ke kerajaan Balagia. Nah, seperti apa keseruannya, tonton videonya sampai habis. Nah, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek aja linknya di deskripsi, atau enggak lu bisa cari aja di menu video ya di channel ini, dan kalian scroll bawah aja, kalau enggak cek ada aja di playlist ya. Nah, oke, langsung aja kita ke light novelnya. Oke, ini diawali dari tim Masayuki mendapat permintaan dari Yuki untuk bergerak. Mereka telah menemukan bukti tentang pasar perdagangan budak besar yang beroperasi di Balagia. Nah, Balagia ini merupakan salah satu negara kecil di sekitar kerajaan Ingrasia. Ada seorang budak beruntung yang berhasil melarikan diri dan kemudian meminta bantuan yang membuatnya perlu mengirim penyelidikan. Ada kemungkinan seluruh bangsa bisa terlibat, betapapun kecil kemungkinannya. Level ancamannya diperkirakan berada di atas peringkat B+, yang membuktikan tidak akan mudah bahkan untuk petualangan yang berpengalaman. Secara pribadi aku ingin menolaknya, tetapi aku tidak bisa menolak permintaan sponsor. Aku ingin kalian menjadi umpan karena kau terkenal, adalah permintaan yang diberikan Yuki kepada Masayuki. Nah, tugas itu terlalu sulit bagi penyelidik untuk ditangani sendiri, sehingga mereka ingin party Masayuki untuk menemui mereka, sementara para penyelidik mengumpulkan bukti perdagangan budak. Tim Masayuki akan bertindak sebagai umpan untuk menarik perhatian Balagia. Itulah tugas yang diberikan oleh Yuki. Kemudian perbudakan di zaman sekarang itu tidak bisa dimaafkan. Lawan mungkin berpikir dua kali jika seseorang sekuat Masayuki telah dikirim. Bonnie tidak terkenal, namun juga tidak dikenal. Meskipun menjadi Outerworlder dan memiliki skill unik yang terakhir mungkin memungkinkan untuk memiliki resistensi terhadap heroic action, tetapi bagaimanapun juga dia tampaknya menghormati Masayuki. Nah, jadi salah satu partinya ini ada si Bonnie ya, yang merupakan salah satu isekai atau Outerworlder ya, dari dunia yang sama kayak Rimuru guys. Dan dari sudut pandang Masayuki, dia masih tidak bisa mengerti mengapa dia dihormati. Nah, alih-alih menunjukkan sisi terhormat, dia sering menyemburkan hal tidak penting selain keluhan. Meski begitu, Masayuki dipercaya dan sering diberi banyak nasihat, sesuatu yang selalu ia ingat, terutama datang dari Bonnie, seseorang yang terus-menerus mencarinya. Ya, aku akan mengikuti Masayuki sama kemanapun dia memimpin kita. Jiu menegaskan seperti biasa, rupanya memegang kepercayaan buta pada Masayuki. Dia jarang menyuarakan keberatan. Cukup dengan seperti itu, tim Masayuki menerima permintaan itu dan menuju kerajaan Balagia. Nah, jadi untuk partinya si Masayuki itu ada Masayuki, kemudian ada Jinre yang petualangan pas pertama kali Masayuki temui ya, yang dia kalahin, dan ada Jiu sama tadi si Bonnie ya. Jadi ada 4 orang.
Nah, pertemuannya itu diadakan di rumah ruang tamu megah Kerajaan Balakia. Adalah sebuah pesta mewah yang biasa dihadiri keluarga kerajaan dan bangsawan dari negara-negara sekitarnya. Masayuki yang diundang ke pesta tersandung ke dalam situasi yang begitu menyeramkan, sehingga ia ingin melarikan diri dari kenyataan. Ia bisa menyaksikan perdagangan budak sedang berlangsung. Aku tidak percaya ini terjadi lagi. Pemikiran itu membuat Masayuki ingin menangis. Dia telah berjalan ke kamar kecil dan dalam perjalanan kembali sambil berjalan melewati sebuah ruangan. Murni karena kebetulan dia telah mendengar orang-orang berbisik. Dia tidak benar-benar berencana untuk menguping, tetapi akhirnya dia tetap melakukannya. Saat itulah dia melihat pria yang menyambutnya ke negara ini, yaitu Count Brever, dan akhirnya mengunci mata dengannya. Itu terjadi dalam sekejap. Ini menyulitkan, kata Count Brever dengan senyum yang tak tergoyahkan. Tidak banyak yang bisa aku lakukan jika Anda sudah mendengar ceritanya. Penjaga yang berbakat disiapkan sehingga kami tidak akan terganggu. Tetapi siapa tahu jika mereka akan dipanggil dengan mudah. Haruskah aku mengatakan bahwa itu yang diharapkan dari pahlawan sama? Tidak. Ada orang seperti itu yang memulai. Tunggu sebentar, Masayuki terputus sebelum dia bisa berusaha untuk membantahnya. Garde, pahlawan sama tampaknya tidak waras. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Ayo teman, jatuhkan dia. Nah, orang yang berbicara dengan Count Brever mengambil pedang yang diletakkan di dinding dan tiba-tiba menikam Count. Nah, dia kemudian membuang pedangnya dan mulai berteriak panik untuk para penjaga, mencoba menjebak Masayuki atas pembunuhan ini. Nah, jadi di sini Masayuki mau dijebak ya oleh si ini ya, yang berbicara sama si Kon ini. Jinrei yang berdiri di sisinya menatap para prajurit yang datang bersama. Oh, mereka benar-benar keluar dari kayu, namun kalian bahkan tidak hampir cocok untuk Masayuki. Biarkan aku menjagamu. Jinrei langsung beraksi sambil tertawa dengan wajah ganas. Menerima berkah Masayuki, gerakannya nyaris seperti manusia super. Nah, karena skillnya ada yang bisa kasih buff ya ke partinya, itu bisa bikin timnya jadi OP parah guys. Pria yang menikam Count Brever, yaitu si Marquis Gosel, memelototi Masayuki. Sepertinya permainan sudah berakhir, letakkan tangan dan menyerahlah. Masayuki menyarankan berpikir bahwa pemenang sudah diputuskan. Jinrei telah mengalahkan semua prajurit yang tampaknya bersiaga di ruangan lain, tapi dia telah meremehkan situasinya. Hehehe, pahlawan sama memiliki reputasi yang harusnya diperhatikan, tetapi lihatlah situasi ini. Siapapun yang melihat kekejaman ini akan berada di sisiku. Mendengar ini, Masayuki berpikir tentang Count Brever yang terbaring di tanah. Nah, jadi di sini Masayuki berpikir mengenai si Count ya, yang kenapa ditikam oleh teman ini, nanti karena dikira nanti Masayuki yang melakukan pembunuhan guys. Langkah kaki tergesa-gesa dari orang yang datang untuk memeriksa keributan bisa terdengar di lorong. Cih, ini buruk, Masayuki-san. Ini adalah kerajaan Balakia. Bahkan jika ketenaran pahlawan dikenal luas, Masayuki bukanlah apa-apa selain tamu. Jika kau membandingkan kredibilitas Marquis Gosel yang merupakan tokoh terkemuka negara itu dengan Masayuki, maka hal yang pertama akan lebih tinggi. Itu menjelaskan sikap Marquis Gosel yang lemah dan mengapa Jinrei cemas. Nah, namun Masayuki tidak terlalu khawatir. Meskipun dia punya banyak keluhan tentang seluruh cobaan ini, dia menyadari bahwa aliran peristiwa ini adalah sesuatu yang dia sendiri sudah terbiasa. Nah, jadi si Masayuki udah nggak panik lagi ya, karena dia udah sering ngalamin masalah seperti ini. Dengan skill unik, Chosen One adalah skill yang menakutkan yang selalu memandu situasi sehingga Masayuki keluar sebagai pahlawan. Nah, ini skill Chosen One-nya. Kali ini terbukti tidak berbeda. Pengamat yang datang untuk melihat keributan bisa melihat wajah bangsawan kerajaan Balakia dari tamu dari negara lain. Mula-mula Marquis Gosel melirik mereka penuh percaya diri. Nah, tetapi wajahnya dengan cepat berubah menjadi cemas. Apa yang baru saja terjadi padaku? Count Brever mengerang mulai sadar. Nah, di sini Count Brever mulai sadar, guys.
Masayuki sama orang ini adalah saksi penting kan. Kami akan memperlakukannya karena dia masih hidup. Jiu tiba-tiba berlari dan memberikan mantra penyembuhan pada Conbraver dan kemudian berbalik untuk melihat Masayuki memancing pujian. Nah, jadi di sini yang ditikam sama siapa tadi yang bicara sama Kon tadi ya, itu disembuhkan oleh timnya Masayuki, guys. Hei saudaraku, bersyukurlah bahwa Masayuki adalah pria yang baik. Dan jika kami membuat kesaksian yang jujur, itu akan berakhir dengan Anda mendapatkan hukuman karena perdagangan budak. Namun jika Anda memutuskan untuk terus menyembunyikannya, Anda mungkin akan berakhir dihilangkan oleh pria yang di sana. Jadi bagaimana Anda ingin melakukan ini? Realitas dari situasi itu menghantam Marquis Gosel. Nah, ini Marquis Gosel. Ketika dia mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Jinre yang memiliki senyum licik di wajahnya, rupanya memahami seluruh situasi dan menyadarkan bahwa tidak ada jalan keluar. Ia memutuskan untuk menyerah. Conbraver mengakui semuanya tepat di tempat itu dengan kepala menunduk. Apa yang terjadi, untuk apa semua ini? Dan seakan-akan pengaturan waktunya tepat, Raja Balakia muncul. Bahkan teriakan para bangsawan dibungkam di hadapan raja. Dan situasi pun beres. Itu seperti yang diharapkan Masayuki. Setelah itu situasinya berkembang pesat. Polisi militer yang dikirim mengamankan bukti perdagangan budak dengan menggeledah rumah Conbraver dan Marquis Gosel. Dengan bukti itu mereka dapat mengungkap fakta yang mengejutkan bahwa Marquis Gosel adalah salah satu kepala organisasi ilegal. Tapi itu tidak berakhir di sana. Juga ditemukan bahwa pangkalan utama organisasi ilegal itu berada di Balakia. Bangsa menanggapi situasi ini dengan serius. Organisasi ilegal Ortus, serikat perdagangan budak yang telah menjadi duri di pihak bangsa-bangsa barat. Berkantor pusat di Balakia ini adalah masalah kerajaan, tidak bisa diabaikan. Budak bukan satu-satunya produk yang dimiliki Ortus. Mereka juga menyediakan senjata, perisai, ramuan, dan lain-lain. Nah, setelah parti Masayuki yang merupakan peringkat A terlibat, sejumlah besar petualangan berperingkat lebih rendah memutuskan untuk ambil bagian dalam membantu penaklukan Ortus atau serikat perbudakan itu ya. Dikombinasikan dengan pasukan kerajaan Balakia itu lebih dari 2000 pria, dan dengan Masayuki memimpin grup, semua orang di dalamnya berada di bawah pengaruh Heroic X dan mampu memperoleh keterampilan di luar kemampuan mereka sebelumnya. Nah, jadi 2000 pasukan itu kena buff dari skill Heroic X dari Masayuki, guys. GGWP ya. Otomatis powernya naik drastis pasukan itu. Nah, kemudian markas besar Ortus memiliki ratusan anggota juga. Di antaranya ada yang jago berkelahi yang bisa dianggap setara dengan peringkat A, dan monster yang ditangkap tidak kalah berbahaya. Kekuatan yang layak menjadi bangsa. Meski begitu, organisasi ilegal Ortus dibersihkan oleh tentara penaklukan yang dipimpin oleh Masayuki. Sebenarnya Masayuki tidak mendapat kesempatan untuk melakukan apapun. Yang perlu dia lakukan agar mereka menang adalah berada di sana, namun dia tidak menyadarinya. Jadi cukup Masayuki ada di sana itu udah bisa menang, guys. Rencana penaklukan yang dipimpin partai Masayuki telah berakhir dengan sukses, dan begitulah cara Ortus yang terkenal itu runtuh. Kali ini juga seperti yang diharapkan, bahkan jika Masayuki tidak melakukan apapun sendiri, dapat dikatakan bahwa situasinya masih membaik karena keterlibatannya. Dan gelar Masayuki sebagai pahlawan tersebar jauh dan luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Nah, ternyata di antara monster-monster yang dipelihara Ortus bukan hanya binatang buas yang terbunuh di tempat, tetapi juga beberapa yang tidak bisa mereka bunuh seperti itu. Itu adalah elf, dan masalahnya adalah bagaimana mereka akan menangani para elf ini. Nah, jadi untuk part 3-nya sampai sini dulu ya, mengenai penaklukan serikat perbudakan ya, atau organisasi Ortus ini, dan peran misinya Masayuki di kerajaan Balakia. Dan untuk next kedepannya kita bakal bahas mengenai penanganan masalah elf ini ya, dan yang lain-lain. Oke, jadi mau sekian aja untuk part 3. Oke, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.